Kan saya kan udah bikin 2 video, ya kan? Ya, kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Dipastikan siap ya Pak ya? Ya. Lebih menghebohkan Pak. Lebih menghebohkan atau bagaimana Pak? Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar, itu akan dia lakukan. Musisi legendaris Ahmad Dhani lagi-lagi menghadirkan gebrakan baru yang menggemparkan publik. Ya, pasca mengunggah 2 konten media sosial yang diduga diarahkan untuk Maya Estianty, kemarin Ahmad Dhani hadir menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tentu, kedatangan Dhani ke kantor KPAI masih berkaitan dengan konten unggahannya yang dinilai publik berbau kontroversi. Pasalnya, dalam kunjungan kemarin, Dhani diketahui melaporkan 1 orang pihak yang diduga memperkeruh masalah. Ya, dengan langkah itu, Dhani sepertinya ingin membuktikan bahwa tujuannya mengunggah 2 konten hanya untuk membela anak, bukan untuk memancing kontroversi. Apalagi, sampai detik ini pun, pihak Maya Estianty belum memberikan sanggahan apa-apa. Lantas, seperti apa keinginan Dhani untuk Maya? Kalau tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah, ya berarti memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan ya berarti memang itu fitnah. Kan saya kan udah bikin 2 video, ya kan? Ya, kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau bukan. Itu ya, jujur ya guys, sebenarnya gue tuh orang yang paling males ngejawab hal-hal yang kejulitan netizen. Kenapa? Karena buat gue itu gak ada untungnya juga. Terus dan itu akan membuat hati gue kotor juga ya kan, kalau seandainya gue menanggapi. Tapi satu yang gak bisa dihancurkan, yaitu your faith, imanmu gitu. Pesan dia, jangan sudutkan Mbak Maya. Saya cuma membela diri. Itu pesan dia. Jangan sudutkan Maya. Saya cuma membela diri, cuma mengklarifikasi untuk Via Mali. Itu aja dia. Dipastikan siap ya Pak ya? Ya. Lebih menghebohkan Pak. Lebih menghebohkan atau bagaimana Pak? Gongnya apa Pak? Gongnya apa Pak? Ya pelan-pelan. Pokoknya kalau soal video Ahmad Dhani Legend tuh cuma saya sama Mulus yang tahu. Nanti diwawancara aja sama Mulus. Sederet langkah yang ditempuh Ahmad Dhani saat ini memang masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang setia mendukung perjuangannya demi membela sang buah hati. Namun di lain sisi, ada pula yang menodai langkah Dhani dengan dugaan miring. Lantas seperti apa tanggapan Ahmad Dhani terkait tudingan yang menyebutnya sengaja menggunakan perkara ini guna mengobati luka lama yang belum sirna? Serta mungkinkah pula semua langkah yang ditempuh Dhani merupakan bentuk perlawanan terhadap serangan terhadap sang buah hati? YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Samia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Dicek di YouTube-nya kan. Yang belum berdamai itu siapa gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu?
kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan gibah dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong, ya kan? Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia mungkin dia bisa ditahan, tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir, ya kan? Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Vea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan, ya kan, untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah, ya kan, jangan ke anak lah, kasihan, ya kan. Itu kalau kita balikin ke kita, anaknya nggak bersalah. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Tak dapat dipungkiri, tajamnya sorotan masyarakat terhadap aksi Ahmad Dhani didasari pula dengan spekulasi soal potensi hukum yang ada. Seperti diketahui, tidak sedikit yang kini mendorong Maya Estianty untuk membuat laporan polisi, mengingat semua itu cenderung sensitif lantaran menyinggung pencemaran nama baik. Lantas, seperti apakah tanggapan praktisi hukum soal spekulasi ini? Mungkinkah Ahmad Dhani berpotensi terbentur dengan hukum atas dugaan pencemaran nama baik? Kalau misalnya potongan-potongan video itu memang menggambarkan fakta sebenarnya, ya fakta sebenarnya yang dibicarakan Bunda Maya bahwa ini memang benar real terjadi, ya, dan kemudian diberikan caption fitnah, ya caption fitnah atau gibah. Nah, bisa saja Bunda Maya kemudian ketika ini tersinggung, ya karena merasa dia tidak memfitnah, jadi ini jadi pencemaran nama baik, bisa saja Bunda Maya melaporkan Ahmad Dhani gitu ya, karena merasa ini adalah fakta. Makanya kembali lagi, potongan video itu memang fakta atau seperti yang diucapkan Ahmad Dhani itu adalah gibah. Ya, kalau itu makanya tergantung lihat konteksnya, benar atau tidak yang disampaikan oleh si Bunda Maya gitu ya. Kalau videonya dilihat apakah dia melalui editing tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, misalnya kan sekarang ada AI dan sebagainya, sebenarnya si Bunda Maya nggak menyampaikan itu, tapi kok video ini menyampaikan ini. Nah itu beda konteksnya. Kalau itu maka ada tersendiri laporannya. Tetapi kalau memang real videonya seperti itu, tetapi yang disampaikan ada juga fakta, disampaikan Bunda Maya adalah fakta, maka captionnya yang berkaitan dengan fitnah itulah jadi materi pelaporan. Jadi nanti Bunda Maya bisa saja melaporkan Ahmad Dhani berkaitan dengan captionnya yang gibah atau fitnah itu, kalau memang ya video itu tidak sesuai dengan kalau video itu memang fakta, ya tidak seperti yang disampaikan Ahmad Dhani gibah atau fitnah gitu ya. Sepanjang itu adalah fakta yang disampaikan, ya tidak ada unsur ke arah situ. Makanya kalau kita telisik ya video ya yang diunggah oleh Mas Dhani, ya baik video pertama dan kedua ya beliau menyampaikan hal yang sifatnya fakta saja, ya, hal yang sifatnya fakta dan sifatnya mungkin lebih kepada defensif ya, dan mengklarifikasi. Jangan sampai hal-hal itu narasi-narasi yang dibangun mungkin oleh seorang Maya Estianty ini berkembang menjadi liar. Salah satu contoh mungkin yang paling konkret ya di video keduanya itu, bahwa Mbak Maya menyampaikan ada KDRT terhadap dirinya. Kemudian Mas Dhani dengan membuktikan sebaliknya. Jadi narasi yang dibangun oleh Mbak Maya dibuktikan sebaliknya
dengan Mas Dhani menyatakan membuat surat menunjukkan surat penghentian penyidikan SP3 atas laporan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi sebenarnya secara hukum juga tidak ada tindak pidana penganiayaan, ya kan, seperti itu. Terlepas dari itu semua, meledaknya video unggahan Ahmad Dhani memang telah berdampak bagi kesehatan sang putri. Bagaimana tidak, di usianya yang masih belia, Esa harus menjadi sasaran dari pedasnya cerca dan cibiran masyarakat. Hal itu pula yang akhirnya mendorong Ahmad Dhani melakukan semua ini. Sampai-sampai ia pun mengunjungi kantor KPAI pada tanggal 9 Juli 2025 kemarin. Lantas seperti apakah besarnya dampak persoalan ini terhadap buah hati Ahmad Dhani? Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah lebih. Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya. Teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile gitu. Jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain gitu. Wajar lah. Kita ngasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Pasti akan berdampak secara psikis kepada setiap individu, baik itu individu anak-anak, remaja atau siapapun. Gitu. Khususnya kepada anak-anak pasti akan sangat memiliki dampak, gitu, ya. Khususnya dampak-dampak negatif. Dan itu pasti akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan untuk seorang anak. Jadi kalau ditanya gangguan mentalnya seperti apa, yang pasti yang secara umum itu dia pasti akan merasakan yang namanya cemas ya. Semua individu punya tingkat cemas, cuma masing-masing orang akan berbeda tingkatannya. Ada yang tingkatannya sedang, kecil atau bahkan tinggi gitu ya. Nah, jadi seorang anak ketika dia mengalami kecemasan dan itu makin bertingkat gitu ya, makin lama makin naik, itu akan membuat secara psikis kejiwaannya juga akan terganggu. Namun yang mencuri perhatian, dalam kunjungannya kemarin, Ahmad Dhani juga menuturkan bahwa dirinya siap membawa perkara ini ke ranah pidana. Bukan terhadap Maya Estianty maupun warganet, Dhani secara terang-terangan menyebut nama psikolog Lita Gading. Pasalnya, Dhani menduga Lita Gading telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan pasca dikonfirmasi lewat pesan singkat oleh tim Cumi-Cumi, Dr. Lita Gading pun memberikan tanggapan yang menohok soal kedatangan Dhani. Tolong pahami ini ya, sebaiknya introspeksi diri. Jangan mencari kesalahan orang, apalagi yang dia laporkan adalah orang yang ahli dalam bidangnya sebagai pengamat sosial dan psikologi. Kalau mau, silahkan dia melaporkan seluruh netizen. Harusnya terima kasih, saya mengkondisikan anaknya dari netizen. Dan ini laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan minta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ke depan. Ya. Ya. Ini laporan KPAI dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan dimintai juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Ya kita ini kan negara hukum ya, kita
prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Iya. Cek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Ya kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi, ya kan? Apalagi saya kan bulletproof, ya kan? Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya ya. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar, itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.